Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada hari ini kembali lagi bersama saya Jessica dan Saya Romo Maksi Soge. dalam acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 19 Desember 2022. Selamat pagi Romo Maksi. Selamat pagi Jessica. Apa kabar hari ini Romo? Kabarnya puji Tuhan, baik-baik saja, sehat, bahagia. Luar biasa. Penuh sukacita ya Romo ya? Tentu. Luar biasa. Pada pagi hari ini Romo, tanggal 19 Desember, kita memperingati salah satu paus ya Romo. Ya. Sebagai orang kudus yang diperingati gereja hari ini, yaitu Beato Paus Urbanus kelima. Betul, ya Romo? betul. Nah, ini untuk mengawali kisah dari Beato ini, saya ingin bertanya dulu Romo. Sebenarnya perbedaan Beato dan Santo itu apa sih Romo? Baik, kalau kita mengenal orang kudus dalam gereja, itu mereka memiliki tingkatan-tingkatan untuk kemudian disebut sebagai orang kudus. Mereka akan disebut ada tingkatan Beato, lalu kemudian menjadi Santo. Kalau untuk mendapat gelar sebagai Beato itu ada yang namanya proses, disebut dengan proses beatifikasi untuk menjadikan seorang sebagai Beato atau Beata. Dan ini arti dari Beato atau Beata itu berarti yang terberkati. Yang terberkati. Kemudian setelah itu dalam proses selanjutnya orang akan diangkat menjadi Santo atau Santa dalam proses yang disebut dengan kanonisasi. Dan biasanya untuk mendapat gelar ini mereka harus mendapat pengakuan lewat mujizat yang dialami oleh orang lain ketika mereka berdoa dengan perantaran orang kudus ini. Sehingga setelah itu mereka akan laporkan proses beatifikasi atau proses kanonisasi kepada pihak kepausan, lalu dibuat penelitian untuk membuktikan betul tidak orang yang melaporkan kesaksian. Biasanya mereka akan mengalami mujizat, entah karena sakit, biasanya karena sakit yang tidak diobati, lalu mereka minta bantuan kepada orang kudus tertentu dan dapat mujizat, mereka disembuhkan. Nah, ini akan mendukung proses beatifikasi untuk menjadi Beato atau Beata, atau selanjutnya tingkat yang lebih tinggi, proses kanonisasi untuk mendapat gelar Santo atau Santa. Oh baik, berarti memang tingkatan yang berbeda ya Romo ya. Oke, jadi awal sudah diceritakan mengenai apa itu Beato dan Santo, jadi sudah tahu nih arti dari Beato itu sendiri. Nah sekarang kita menuju ke tokoh pada hari ini Romo, yaitu Beato Paus Urbanus kelima. Siapa sih beliau itu Romo? Baik, Paus Urbanus kelima yang kemudian mendapat gelar Beato adalah salah seorang kudus paus yang berasal dari wilayah Prancis. Dia hidup di abad ke-14, dilukiskan bahwa dia lahir itu tahun 1310. Lalu ketika dia lahir, dia mendapat nama baptis William de Gremot. Dan ketika kemudian beranjak dewasa, dia tertarik dalam kehidupan membiara. Sehingga dia melamar dan masuk dalam kongregasi Benediktin. Dan bisa mendapat gelar doktor hukum gereja. Lalu kemudian dia bertugas sebagai salah seorang dosen pengajar di universitas di Perancis. Kemudian dia juga terpilih sebagai utusan paus ketika dia menjalankan tugas sebagai pengajar, termasuk dia mendapat utusan untuk pergi ke daerah-daerah lain. Dan perlu diketahui pada zaman itu di abad ke-14, khususnya dari tahun 1309 sampai dengan 1378, gereja mengalami peristiwa yang namanya pengasingan ke Avignon. Avignon itu tempat yang ada di Perancis. Dan masa pengasingan ke Avignon itu masa di mana paus dia menjabat sebagai paus bukan di Vatikan, bukan di Roma, tetapi di Paris. Itu dari tahun 1309 pada masa Paus Clemens kelima. Ketika itu paus diasingkan, dalam tanda kutip diasingkan, dipindahkan maksudnya dari Roma ke Avignon di Perancis karena untuk menghindari situasi politik yang terjadi pada waktu itu. Di Roma itu? Di Roma. Karena waktu itu ada pemilihan paus, lalu seimbang paus yang dipilih dari orang Italia dengan paus yang dipilih dari orang Perancis. Dan ini menimbulkan pergolakan dan ada situasi politik karena keturunan kaisar-kaisar atau raja-raja yang ada di Roma, mereka sedikit ikut ambil campur bagian dalam itu, sehingga
ada kemungkinan nyawa paus terancam, sehingga pada waktu itu gereja Katolik memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan atau pusat keagamaan, kepemimpinan agama Katolik yang sebelumnya ada pausnya ada di Roma, dipindahkan ke wilayah Avignon di Prancis dari tahun 1309 lalu nanti berakhir pada tahun 1378. Dan kita kembali kepada tadi, Paus Urbanus ketika dia menjadi pastor William dan menjalankan tugas pada tahun 1362 ketika dia menjalankan tugas untuk diutus oleh Paus waktu itu Paus Innocentius ke-6 ketika itu mengutus dia untuk perjalanan ke Italia ke daerah Naples atau Napoli. Lalu dalam perjalanan itu dia dengar kabar bahwa Paus meninggal dan orang mengadakan pemilihan dan dia yang kepilih sehingga dia harus kembali ke Perancis untuk kemudian dikukuhkan pada akhir tahun 1362 dan dia ketika terpilih sebagai paus dia mengambil nama Paus Urbanus kelima karena sudah ada 4 Paus Urbanus sebelumnya lalu dia memilih Paus Urbanus yang kelima. Lalu menarik bahwa ketika dia menjalankan tugas sebagai paus dia menyadari dia punya misi utama adalah bahwa dia mau kembalikan dari paus yang sebelumnya itu ada di Avignon. Dia punya tugas, dia punya misi besar bahwa saya harus kembali untuk ke Roma, kembali kepada Roma. Karena waktu itu disebutkan dalam sejarah ada 7 paus yang ada dalam masa pengasingan ke Avignon. Dia kalau itu dia paus yang ke-6. Sebelumnya sudah berapa paus, dia paus yang ke-6, nanti paus setelah dia yaitu Paus Gregorius ke-12 itu yang nanti kemudian menggantikan dia lalu mengakhiri karena masa pengasingan ke Avignon itu dari tahun 1309 berakhir pada 1378. Sedangkan Paus Urbanus ini dia dari 1362 sampai dengan 1370 dia meninggal. Oh, baik. Jadi ketika dia punya misi besar itu dia menjalankan tentu saja tidak mudah karena waktu itu orang sudah bilang tetap di Avignon tapi dia punya tekad baik bahwa harus kembali ke Roma. Lalu ada beberapa gerakan-gerakan pembaruan yang dia buat antara lain dia membuka beberapa universitas yang sebelumnya ditutup lalu dia membuka kembali beberapa seminari yang tidak jalan dia buka kembali dan dia membantu pembiayaan beberapa mahasiswa dilukiskan dari ribuan mahasiswa yang dia bantu pembiayaan untuk melanjutkan sekolah. Jadi dia pada masa pemerintahan sebagai masa kepemimpinan sebagai seorang paus yang berada di wilayah pengasingan, dia menjalankan tugas yang luar biasa dan sangat dikasih. Sehingga ketika dia punya misi besar itu untuk memindahkan kembali dan dia punya rencana untuk pindah tempat tugasnya yang di Avignon pindah ke Roma itu pada tahun 1367. Jadi karena dia berakhir masa kepemimpinan sampai 1370, berarti dia 3 tahun saja dia di Roma. Jadi ketika dia kembali ke Roma, orang-orang Roma pada waktu itu juga senang. Karena situasi politik sudah sedikit meredah. Dan mereka menyadari bahwa memang seorang paus harus ada di Roma. Karena dari dulu memang sudah di Roma. Dan di Roma dia bisa memulihkan kembali situasi-situasi yang ada. Dan sampai kemudian setelah hampir 3 tahun, dan dia sudah hampir mendekati ajalnya, waktu itu belum tahu. Orang-orang di Avignon meminta dia kembali karena ada situasi konflik sedikit di Avignon sehingga minta dia kembali. Waktu itu beberapa orang di Roma meminta dia jangan kembali karena kalau kembali bisa jadi kau tidak lama hidupnya. Tapi dia bilang tidak, saya harus bereskan untuk masalah di sana supaya nanti bisa kembali seterusnya untuk di Roma. Tapi sayang ketika dia kembali ke Avignon selama sekitar 2 bulan, 3 bulan dia sakit dan kemudian meninggal di tahun 1370. Jadi kisah hidup Beato Urbanus kelima sebagai seorang paus itu menunjukkan bagaimana dia punya kepedulian untuk memperbaiki apa yang sebelum itu terjadi pengasingan di Avignon. Dia memperbaiki itu, termasuk dia memperbaiki banyak hal, membuka kembali sekolah-sekolah yang tutup, membantu biaya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekolah, dan juga dia membaharui kembali kehidupan moral karena dia punya latar belakang sebagai seorang dosen dan dia punya cara untuk menyampaikan kehidupan iman secara baik
Oke. Sehingga dia benar-benar disukai, benar-benar dikagumi, dan bisa memiliki semangat pembaruan yang kuat. Sehingga dengan itu dia memberikan teladan yang baik kepada paus yang berikutnya, untuk kemudian di akhir paus yang ke-7 di pengasihan Avignon lalu pindah kembali ke Roma, dan sejak itu sampai dan sekarang paus itu ada di Roma. Jadi Paus Urbanus kelima, lalu kemudian karena jasanya ini dia diangkat sebagai seorang beato. Wah, Itu luar kisah hidup biasa. dari beato Paus Urbanus kelima. Berarti memang pada saat beliau menjabat sebagai paus itu mengalami situasi pengasingan yang cukup bersejarah besar ya, Iya. Romo ya, karena setelah itu lalu sampai sekarang semua paus di Roma begitu, tidak ada lagi Tidak pengasihan lagi seperti pengasihan itu. keberlanjutan. Jadi itu abad 14 terakhir ya, Romo? Abad ke-14. Oke, luar biasa. Dan tadi juga Romo singgung bahwa Beato Urbanus kelima ini mempunyai latar belakang sebagai seorang dosen ya. Berarti memang gelar doktor hukum gereja itu didapatkan beliau karena itukah atau juga ada hal lain, Romo? Karena ketika dia masih sebagai imam, sebelum dalam mempersiapkan diri dalam tugasnya, dia sudah mengikuti pendidikan, lalu kemudian setelah jadi imam, memang dia disiapkan untuk mengajar. Oke. Sehingga ketika dia menjadi seorang dosen, dia mampu membuat banyak mahasiswa yang kagum dengannya. Lalu juga dilukiskan bahwa ketika selesai memberikan pelajaran di kampus, dia selalu menyempatkan diri untuk pergi memberikan pelayanan misa di paroki-paroki terdekat ataupun yang dia dihubungi, dia selalu memberikan pelayanan. Sehingga dia di satu sisi dia menjalankan tugas sebagai pengajar, tapi di sisi lain dia juga tetap membangun kehidupan umat lewat perayaan-perayaan Ekaristi yang dilayani. Berarti memang seimbang ya, Romo ya, dari bidang pendidikan dan juga bidang kerohanian itu dicerminkan oleh beliau ini sangat seimbang. Betul. Dan tertular begitu bagi Betul. umatnya untuk terus tetap setia, dan sampai akhir hidupnya pun akhirnya situasi bisa menjadi lebih damai, begitu ya, Romo, Ya, di betul. situ. Luar biasa. Lalu Romo, satu pertanyaan terakhir mungkin, dari kisah Beato Urbanus kelima ini, adakah pesan atau yang paling bisa kita coba terapkan, yang paling bisa kita maknai dalam hidup kita sehari-hari itu bagaimana, Romo? Baik, pengalaman hidup dari Beato Urbanus kelima itu sebuah pengalaman hidup yang kita tahu waktu itu ada masa sulit, Pasti. masa paus berada dalam pengasingan di wilayah yang sebenarnya harus di Roma, tapi kemudian karena situasi berada di wilayah Prancis. Dan bagaimana dia bertahan dalam situasi sulit untuk kemudian berjuang untuk keluar, perbaiki situasi sulit itu. Jadi ada perjuangan yang ditunjukkan oleh Beato Urbanus kelima ini di tengah situasi kesulitan. Sama juga dalam setiap kehidupan kita, ada kesulitan, ada tantangan, tapi kita juga diajak untuk berjuang dalam kesulitan dan tantangan yang ada. Lalu hal yang lain adalah bahwa dia selalu juga menimba kekuatan dengan doa-doanya, dengan perayaan Ekaristi, dengan pelayanan-pelayanan sakramen yang dia buat di tengah kesibukan yang dia jalan. Sehingga doa juga menjadi kekuatan yang dijalan oleh Paus Urbanus kelima ini yang merupakan beato ini. Jadi berjuang untuk melewati kesulitan dan tantangan yang kita semua tentu alami, dan juga menjadikan doa untuk selalu sebagai kekuatan dalam menjalani persoalan, dalam menjalani kehidupan yang kita alami. Ini kiranya dua hal yang kita bisa belajar dari semangat yang ditunjukkan oleh Beato Paus Urbanus kelima. Luar biasa. Terima kasih banyak, Romo Maksi. Sama-sama. Dan mungkin dua hal itu juga menjadi pengingat saya pribadi, Romo, dan mungkin bisa menjadi pengingat untuk kita semua, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, bahwa hidup kita pasti ada kesulitan, namun apabila kita berpegang teguh dengan terus berdoa dan berserah pada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Dan sebelum menutup, mungkin Romo silakan untuk menutup dengan doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kerahiman, berkat dan perlindungan yang Kau masih limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami merenungkan
Beato Paus Urbanus kelima, seorang paus yang menjalankan masa kepemimpinan sebagai paus di tengah situasi pengasingan Avignon yang penuh dengan kesulitan. Tapi dia menunjukkan teladan untuk berjuang memperbaiki apa yang pada waktu itu masih kurang untuk kemudian bisa mengembalikan masa kepausan kembali ke Roma sampai dengan saat ini. Kami berdoa ya Tuhan dengan semangat Paus Urbanus kelima, semoga kami juga boleh Engkau berikan kekuatan berkat untuk berjuang di tengah segala kesulitan, tantangan, problem, atau masalah yang kami hadapi dalam kehidupan ini, dan senantiasa menjadikan kekuatan doa, relasi iman dengan Dikau sebagai kekuatan bagi kami. Doa dan permohonan ya Tuhan kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Beato Paus Urbanus kelima, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Sama-sama. Maksi atas kebersamaan kita hari ini. Dan demikianlah Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, acara kita yaitu Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Oke, hari ini